Gives me no official. Verbally, they have just have conversation. Just talk. But after this, never talk. Naturalisasi Ciro Alves disebut awal dominasi timnas Indonesia. Tidak semua keputusan besar lahir dari rapat yang tenang. Sebagian justru lahir dari kegelisahan. Dari rasa cukup tidak cukup. Dari kesadaran bahwa untuk naik level, cara lama harus ditinggalkan. Dan hari ini, satu isu membuat sepak bola Indonesia kembali bergejolak. Naturalisasi Ciro Alves. Bukan sekadar nama. Bukan sekadar pemain asing yang tampil bagus di liga. Tapi sebuah sinyal keras bahwa PSSI mungkin sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Mengapa disebut langkah gila? Karena ini bukan keputusan aman. Bukan keputusan populer tanpa risiko. Ini keputusan yang, jika benar terjadi, akan mengubah peta kekuatan timnas Indonesia secara permanen. Ciro Alves bukan pemain pelengkap. Ia bukan cadangan. Ia bukan eksperimen. Ia adalah pemain inti, pemecah kebuntuan, dan pusat gravitasi serangan di level klub. Maka ketika namanya mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia, pertanyaan langsung muncul. Apakah PSSI sedang bersiap melakukan lompatan besar, bukan sekadar perbaikan kecil? Ciro Alves bukan winger biasa. Mari jujur, Ciro Alves bukan winger yang hanya mengandalkan kecepatan. Ia adalah pengacau struktur pertahanan, pembuat keputusan cepat, pemain yang berani mengambil tanggung jawab di momen kritis. Ia bisa menusuk dari sisi, masuk ke half space, mencetak gol sendiri, atau menciptakan chaos agar orang lain mencetak gol. Dan yang paling berbahaya, ia bermain dengan mental dominan. Bukan mental ikut sistem, melainkan mental mengendalikan permainan. Logika di balik isu naturalisasi. Naturalisasi bukan lagi topik tabu. Bukan juga solusi instan tanpa arah. Dalam konteks PSSI hari ini, naturalisasi adalah alat strategis. Pertanyaannya bukan kenapa naturalisasi, tapi naturalisasi untuk apa? Dan jika nama Ciro Alves benar-benar masuk radar, maka jawabannya mengarah ke satu hal besar. Dominasi. Bukan sekadar lolos. Bukan sekadar bersaing, tapi mengontrol pertandingan, terutama di level Asia Tenggara dan Asia Menengah. Timnas Indonesia menuju fase baru. Timnas Indonesia sudah melewati fase bertahan hidup. Sudah melewati fase yang penting tidak kalah. Sekarang, timnas berada di fase ingin menang dengan cara meyakinkan. Ingin menguasai bola. Ingin menekan lawan sejak menit pertama. Masalahnya, dominasi butuh pemain dengan karakter dominan. Dan disinilah Ciro Alves menjadi relevan, bahkan terlalu relevan untuk diabaikan. Dampak langsung jika Ciro masuk timnas. Bayangkan skenario ini. Sayap kanan atau kiri diisi pemain yang berani duel 1 lawan 1. Tidak takut kehilangan bola. Punya naluri menyerang tanpa kompromi. Pertahanan lawan dipaksa melebar. Ruang tengah terbuka. Striker mendapat suplai lebih bersih. Itu bukan teori. Itu pola yang sudah terbukti di level klub. Dan ketika pola klub itu dipindahkan ke timnas dengan kualitas pemain yang lebih merata, hasilnya bisa sangat mengerikan.
efek psikologis di Asia Tenggara. Isu ini bukan hanya panas di dalam negeri. Ia menggetarkan regional. Karena lawan tahu satu hal. Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat. Indonesia mulai mengumpulkan senjata. Ketika satu pemain seperti Ciro Alves masuk, pesan yang dikirim PSSI sangat jelas. Kami tidak ingin mengejar. Kami ingin memimpin. Dan di sepak bola Asia Tenggara, pesan seperti itu mengubah cara lawan mempersiapkan diri. Publik terbelah, tapi itu tanda keputusan besar. Keputusan besar selalu memecah opini. Ada yang berkata, kenapa tidak fokus pembinaan? Ada yang menjawab, pembinaan jalan, tapi kompetisi tidak menunggu. Dan di tengah perdebatan itu, PSSI dihadapkan pada satu realita pahit. Kesempatan emas tidak datang dua kali. Generasi ini sedang matang. Momentum sedang ada. Dan jika satu atau dua keputusan tepat bisa mempercepat dominasi, maka risiko menjadi bagian dari harga. Pertanyaan yang membuat semua orang terdiam. Apakah naturalisasi Ciro Alves benar-benar sedang disiapkan? Ataukah ini sinyal arah baru kebijakan PSSI? Apakah ini awal dari gelombang pemain dengan karakter dominan? Ataukah satu langkah berani untuk mengunci supremasi regional? Dan yang paling menusuk, jika langkah ini berhasil, siapa yang masih berani menyebut timnas Indonesia hanya kuda hitam? Kenapa isu ini tidak akan padam? Karena ini bukan rumor kosong. Ini lahir dari kebutuhan taktik, momentum prestasi, dan keberanian organisasi. Dan dalam sepak bola modern, dominasi tidak datang dari kesabaran saja, tetapi dari keputusan tepat di waktu yang tepat. Ciro Alves adalah simbol dari keputusan itu. Awal atau akhir perdebatan? Hari ini, kita mungkin masih berdebat, masih bertanya, masih berspekulasi. Tapi sejarah sepak bola selalu mencatat satu hal. Dominasi selalu dimulai dari satu langkah yang awalnya dianggap gila. Jika PSSI benar-benar melangkah ke arah ini, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar naturalisasi pemain, melainkan perubahan mentalitas, perubahan target, dan mungkin awal era baru timnas Indonesia. Sepak bola tidak memberi waktu pada yang ragu. Ia hanya menghormati yang berani menang. Jika naturalisasi Ciro Alves benar-benar terjadi, ini bukan soal suka atau tidak. Ini soal mental juara. Karena di akhir hari, bukan opini yang dicatat sejarah, melainkan hasil di papan skor.